Aliran susu tiba-tiba mengalir di bawah kaki pria itu. Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi bingung. Kemudian dia menemukan bahwa susu mengalir jauh seperti sungai. Kemudian mengikuti arusnya dan melihat ke arah sumbernya. Ternyata itu panci yang ada di sana ditabrak bebek hingga terjatuh. Tapi yang membuat pria itu merasa tidak percaya. Sekalipun panci itu penuh dengan air, itu tidak akan bisa mengalir keluar dalam aliran yang begitu panjang. Dan sekarang mulut panci masih terus mengeluarkan air susu. Tampaknya aliran ini tidak akan pernah bisa dihentikan. Aliran air susu ini membawa pikiran ragu. Dia mendekati panci itu, angkat perlahan untuk mengamati. Tapi dia masih tidak bisa melihatnya. Apakah ini panci ajaib? Jadi dia mengambil panci lain yang persis seperti panci itu. Dia menuangkan susu ke dalamnya. Dengan sangat cepat panci di tanah terisi air susu. Saat ini pria tersebut sedikit khawatir. Kenapa masih ada susu di dalam panci ini? Mungkinkah panci ini bisa menghasilkan susu sendiri? Jadi dia terus menuangkan susu ke dalam panci lain yang jauh lebih besar. Dengan sangat cepat dia mengisi panci lainnya. Namun sampai dia membalikkan pancinya, aliran susu tiba-tiba terhenti. Pria itu langsung tahu bahwa panci ini hanya perlu dibalik. Keajaiban yang muncul di atasnya akan otomatis hilang. Jadi dia sekali lagi menyendok susu dan memasukkannya ke dalam setengah panci. Coba lagi, untuk melihat apakah prediksinya sebelumnya benar. Sekalipun susu di panci dituang sepanjang hari, susu itu tidak bisa berhenti mengalir. Melihat seluruh ruangan berlumuran air susu, pria itu tertawa sangat bahagia. Dia mengerti bahwa dia telah mengambil harta karun surgawi. Dengan cepat pria itu mengandalkan pada panci untuk menjual susu. Air susu ini tidak akan pernah habis. Pria ini pun berubah dari seorang peternak sapi perah biasa menjadi orang kaya di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan dua orang pencuri di kawasan itu memperhatikan rumahnya. Mereka memanfaatkan hujan larut malam untuk menyelinap masuk ke dalam rumah. Dia menemukan panci ajaib itu. Dia segera mencurinya dan membawanya pergi. Namun saat hendak kabur dari sini, ditemukan dua orang pencuri. Saat dilakukan pengejaran, panci tersebut dijatuhkan oleh pencuri ke sungai berarus deras di bawahnya. Menurut aliran airnya, beberapa hari kemudian di samping aliran air, panci harta karun itu diambil oleh seorang wanita tua. Wanita tua itu mengira itu hanya panci biasa. Maka dia membawanya pulang untuk digunakan sebagai penanak nasi. Namun yang tidak disangkanya, makanan keluarganya terus bertambah, sehingga wanita tua itu segera mengeluarkan uangnya. Periksa apakah itu akan berlipat ganda. Setelah beberapa detik, uang tersebut dalam panci tersebut menjadi banyak. Uangnya terus bertambah, jumlahnya tak terhitung. Saat ini wanita tua itu mulai khawatir, tapi juga sangat bahagia, agar orang lain tidak mengetahui rahasia ini. Dia segera menggali lubang sedalam 3 meter di dalam tanah. Masukkan panci itu ke dalam lubang itu. Lalu perempuan tua itu mengambil separuh uang yang telah dikumpulkannya dan membelanjakannya. Dia membawa sisanya ke bank. Tetapi direktur bank mengetahuinya. Meskipun uang ini asli, tapi nomor serinya sama persis. Pihak bank mengira wanita tua itu menghasilkan uang palsu di rumahnya. Maka wanita tua itu segera dibawa polisi untuk menyelidiki rumahnya. Di penjara, wanita tua itu dimarahi preman penjara. Karena dia tidak mengerti peraturannya. Dia dipukuli dengan kejam. Untungnya dua saudara perempuan yang baik hati datang membantu. Mereka membantu wanita tua itu mengatasi kesulitannya. Maka wanita tua itu ingin membalas kebaikan kedua gadis itu. Jadi dia memberitahu kedua gadis itu tentang kisah panci yang ajaib. Bahkan menceritakan kepada dua orang tentang lokasi dia mengubur panci itu. Wanita tua itu mengira mereka berdua pasti akan mendapatkan panci itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun wanita tua itu tidak mengetahui bahwa kedua gadis ini adalah penipu sejati. Tak lama kemudian, kedua kakak beradik itu dibebaskan dari penjara. Berdasarkan lokasi yang diberikan oleh wanita tua tersebut, ia menemukan sebuah kandang sapi. Mereka menyamar sebagai dokter hewan dan bersiap menggali tanduk. Namun saat ini pemilik tanahnya kembali. Keduanya tiba-tiba merasa bahwa pemiliknya agak familiar. Ternyata itu adalah seseorang yang pernah ditipu oleh kedua gadis itu.
Jadi mereka langsung berpura-pura bodoh dan berusaha melewati pemilik tanah itu. Namun asisten pemilik tanah mengetahui identitas mereka. Sehingga pemilik tanah memanggil puluhan orang untuk mengepung mereka. Meski sekarang tidak ada jalan kembali. Jadi mereka memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Hanya untuk melihat wanita itu bergegas maju. Hanya dengan satu langkah, meraih jendela mobil. Jatuhkan para musuh dengan lembut. Kemudian dia terus menendang 3 orang lagi. Dan dengan cepat masuk ke dalam mobil. Saat ini, ada seorang musuh yang bergegas menuju pintu mobil. Wanita itu membuka pintu dengan satu tangan. Langsung menyebabkan pria tersebut terbentur pintu dengan keras dan terjatuh. Adik perempuan yang berdiri di sini tidak peduli dan menawarkan diri untuk diam. Gunakan tas sekolahnya untuk menyerang semua pria yang hadir yang ingin menyerangnya. Wanita di dalam mobil menemukan kuncinya. Oleh karena itu, nyalakan mobil. Putaran yang bagus di sekitar mobil. Ayunkan dengan ringan ke beberapa orang lalu pergi. Adik perempuannya pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dan melompat ke dalam mobil. Begitu saja, keduanya beruntung bisa lolos. Meskipun panci ajaibnya belum ada di tangannya. Jadi mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk mencari wajah muda yang segar. Dia berpura-pura menjadi pemeras susu dan menyelinap ke peternakan. Memanfaatkan kegelapan ketika tidak ada yang memperhatikan. Pria suruhan itu menemukan kandang sapi dan mulai menggali. Namun dia menggali dalam waktu yang lama dan masih tidak dapat menemukan panci ajaib tersebut. Pada akhirnya dia hanya menggali batu bulat yang sangat indah. 2 gadis berdiri di luar diam-diam memperhatikan. Wajahnya dengan sangat penuh harapan. Tapi untuk mendapatkan banyak uang, pria suruhan itu tidak pernah berhenti. Ia terus menggali. Tiba-tiba wanita itu melihat apa yang dicarinya. Ternyata panci yang digunakan untuk berak sapi yang berada tepat di hadapan mereka adalah panci yang mereka cari. Pria suruhan mendengar instruksi dan dengan cepat melemparkan panci ke arah mereka. Dan pada saat itulah pemilik tanah menemukan mereka. Segera kejar dan tembak mereka. Sang kakak takut adik perempuannya akan tertembak dan mati. Segera menarik adiknya keluar. Pemilik tanah langsung mengetahui bahwa panci ini memang bukan panci biasa. Jadi dia segera mengeluarkan panci itu untuk diselidiki. Namun penelitian selama setengah hari tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun pemilik tanah yakin kedua gadis pencuri itu pasti akan datang besok. Jadi mereka sudah dipersiapkan. Keesokan harinya, keduanya mengenakan seragam polisi dan pergi ke pintu depan peternakan. Namun begitu mereka membuka pintu, mereka tiba-tiba berhenti. Kepala polisi duduk di sini dengan sangat serius. Keduanya langsung panik. Kemudian saudari itu mendapat ide. Mengatakan bahwa saudara perempuannya adalah orang yang sakit jiwa. Karena dia sangat mengagumi kepala polisi. Jadi dia bertindak seperti petugas polisi untuk datang mencari kepala polisi tersebut. Keduanya mengira kepala polisi pasti akan mengetahuinya dan mengirim mereka kembali ke penjara. Namun tak disangka, kepala polisi nyaris menangis mendengar cerita yang baru saja mereka berdua ceritakan. Dia bahkan ingin secara pribadi membawa mereka berdua ke gerbang untuk pulang. Keduanya dengan cepat lolos dengan penampilan yang menyentuh. Tapi mereka tentu tidak bisa mengabaikan panci ajaib itu. Jadi mereka menemukan seorang pria botak. Bersiaplah untuk memberinya sejumlah uang dan kemudian minta dia masuk ke peternakan dan membantu mereka mengambil pancinya. Malam itu, orang-orang di peternakan masih mempelajari panci tersebut. Saat itu sebuah truk besar bergegas masuk ke dalam ruangan. Dan yang keluar adalah pasangan saudara itu. Pemilik peternakan segera mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke arah mereka. Namun tidak ada yang menyangka bahwa bawahannya telah disuap dengan uang oleh 2 gadis. Langsung menjatuhkan senjata majikannya dan tanpa sengaja jatuh ke dalam panci. Pria botak itu memanfaatkan waktu ketika semua orang masih memperhatikan dan segera membawa panci itu pergi. Adik perempuan itu dengan cepat mengeluarkan pistol di dalamnya. Saat ini, setiap orang yang berdiri di seberangnya harus mengangkat tangan untuk menyerah. Wanita itu melepaskan 2 tembakan untuk mengancam semua orang. Namun saat ini pemilik peternakan tiba-tiba menunjukkan senyuman sinis. Karena dia tahu hanya ada 2 peluru di senjatanya. Ia mengatakan, bawahannya tidak perlu takut lagi dan harus turun tangan.
Namun kali ini wanita itu juga tersenyum berbahaya. Dia segera memutuskan untuk meletakkan pistol yang dia pegang di tangannya. Episode hari ini ada di sini. Silakan tekan ikuti untuk menunggu episode berikutnya.